sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di IAIN Juru Bengkulu. Saat ini saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 7 dengan materi Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mengembangkan akhlak mulia, yaitu mengembangkan akhlak mulia seperti meneladani sifat-sifat Allah Asmaul Husna, seperti maaf, ya, kemudian dermawan dan semacamnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah kita agar kualitas ibadah kita
beberapa nama. Kemudian al-husna itu artinya adalah yang terbaik atau yang indah. Jadi kalau digabung asmaul husna itu apa artinya, Mama? Nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, anak-anak, kita tahu ya bahwa jumlah asmaul husna itu ada 99. Nah, kita di sini kita tidak mempelajari jumlah asmaul husna yang 99. Kita hanya mempelajari 4 asmaul husna. Ya. Yang pertama ada Al-Aziz, yang kedua ada Al-Basit, yang ketiga ada Al-Ghani, yang keempat ada An-Nafi. Ya. Yang pertama ya, Nak ya. Al-Aziz. Al-Aziz ini adalah yang maha perkasa. Artinya apa? Allah itu maha hebat, maha perkasa, maha kuat, maha yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Itu arti dari Aziz. Apa buktinya kalau Allah itu maha hebat? Buktinya ya dengan adanya alam semesta ini itu sudah menandakan bukti bahwa Allah itu maha perkasa. Allah menciptakan manusia, menciptakan apa lagi? Menciptakan apa lagi? Hewan. Itu menandakan bahwa Allah itu memiliki maha perkasa. Kemudian yang kedua ada Al-Basit. Apa arti Al-Basit itu? Maha melapangkan rizki. Jadi yang memberi rizki itu adalah Allah. Ya, yang memberi rizki kepada kita itu adalah Allah. Rizki itu banyak macamnya ya. Ada sehat, itu juga bagian dari rizki kita, ya. Kemudian yang ketiga ada Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Kekayaan Allah itu melimpah ruah, banyak ya. Buktinya misalnya coba kita lihat nelayan. Nelayan itu setiap hari menangkap ikan. Tapi ikan itu meskipun ditangkap setiap hari tidak pernah habis. Itu menandakan apa, Nana? Allah maha kaya. Allah maha kaya. Kemudian yang keempat itu ada An-Nafi. Allah itu maha memberi manfaat. Artinya apa? Setiap sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang tidak bermanfaat. Semua itu bermanfaat. Contoh seperti binatang, dulu contohnya seperti binatang sapi, seekor sapi ya, itu bermanfaat sekali ya binatang sapi itu. Manfaatnya banyak sekali. Dagingnya bisa dimakan. Terus selain dagingnya bisa dimakan, sampai kotorannya binatang itu bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk tanah. Itu sudah menandakan bahwa Allah itu memiliki sifat al-Hadi, atau Allah itu memberi manfaat. Oke, Nana, sampai di sini kalian paham ya tentang asmaul husna yang tadi ya? Guru punya video, kalian nonton, kalian simak ya, perhatikan apa isi dari video ini. Nanti kalian simpulkan, kalian kasih keutamaan apa yang ada di video ini. Oke, sudah paham ya? Nanti setelah nonton video, guru kasih tugas berkelompok. Ya, tugasnya nanti sudah jelas ada di lembarannya masing-masing. Oke? Assalamualaikum adik-adik. Apakah adik-adik tahu siapa yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya? Segala sesuatu tidak muncul dengan sendirinya. Semua tentu ada yang menciptakannya. Saat malam hari, kita bisa menyaksikan pemandangan langit yang gelap, berhiaskan bintang dan bulan. Di siang hari, kita bisa melihat matahari, walaupun jalannya jauh sekali dari bumi, namun dari panasnya bisa sampai ke tubuh kita. Di bumi tempat kita tinggal, kita bisa melihat hutan, laut, gunung,
kita tentang tumbuhan, juga masih banyak hal lainnya. Lalu, siapa ya yang menciptakan bulan, bintang, matahari, dan bumi kita ini? Jawabannya Allah. Dan siapa pula yang menciptakan diri kita? Jawabannya Allah. Allah juga yang telah menciptakan penglihatan, pendengaran, dan hati kita adik-adik, agar kita bisa menggunakannya untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa pencipta kita dan segala sesuatu di langit dan di bumi adalah Allah. Allah adalah satu-satunya pencipta dan pencipta. Gimana menciptakan makhluk dengan sempurna? Coba lihatlah makanan yang kita nikmati hari ini. Siapa yang telah memberikan rezeki untuk makanan tersebut? Jawabannya Allah. Kita bisa tinggal di rumah yang nyaman dan terhindar dari teriknya panas matahari dan deras hujan. Allah. Lagi pakaian yang kita kenakan untuk menutupi aurat dan melindungi tubuh kita, dan juga kendaraan yang kita gunakan saat berpergian. Itu semua juga dari Allah tadi. Allah telah memberi kita banyak sekali kebaikan, lebih banyak daripada yang perlu kita hitung. Allah akan melakukan banyak hal untuk kita. Jadi kita harus melakukan apa yang Allah perintahkan. Kita pun tidak boleh melakukan apa yang Allah larang. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu kembali, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak, tadi setelah kita nonton video ya, sudah jelas ke sana ya. Nanti kalian ada tugas kelompok. Nah, sebelum kita melanjutkan tugas kelompok, masih semangat anak-anak? Masih semangat. Coba berdiri semua. Yuk, tepuk semangat. Kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan. Ini satu kelompok 4 orang. Terus kelompoknya sini letak sini ya. Terus ini bisa gabung dengan ini ya. Nah, sini Mbak. Iya. Anak-anak, untuk kelompok 1 nih, silakan kita bukakan temannya.
Waalaikumsalam. Pelajaran dari Al-Husna Al-Basit. 1. Mengembangkan rasa kawan. 2. Memberikan lapangan. 3. Mengembangkan keterbukaan hati. Bentuk keteladanan. Membantu orang lain, kita dapat membantu orang lain yang membutuhkan dengan memberikan bantuan materi atau non-materi. 2. Mengembangkan kelompok sosial. Kita dapat mengembangkan kelompok sosial untuk membantu orang lain dan memberikan pertolongan kepada mereka. 3. Mengembangkan rasa empati. Ya, sudah. Good. Silakan kelompok ketiga, Nak. Maju ke depan. Bagian dari siapa? Ya, silakan dibacakan. Pelajaran di Al-Husna Al-Basit. 1. Mengembangkan rasa pemaaf. 2. Menghargai nikmat. 3. Mengembangkan kemandirian. 4. Pertanyaan adalah pertolongan dengan baik. Kita dapat mengenal pertolongan dengan baik dan tidak dapat. 2. Mengembangkan tasawuf. Kita dapat mengembangkan tasawuf antara Tuhan dan kebenaran Allah. Mengembangkan dalam kita dapat mengembangkan dalam bidang dan kemampuan kita untuk meningkatkan kemandirian. Sudah, terima kasih. Yuk, silakan. Kembali ke masing-masing. Kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Yuk. Pelajaran dari Asmaul Husna Al-Hafidh. 1. Bersyukuri nikmat kita dapat menjalankan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mu'min dengan bersyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. 2. Menggunakan nikmat untuk kebaikan. Kita dapat menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan dan membantu orang lain. 3. Mengembangkan rasa syukur. Kita dapat mengembangkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengulangi. Contoh keterangan. 1. Membuat orang lain, membantu orang lain. 2. Menggunakan kegunaan sebaik mungkin. 3. Mengembangkan keterampilan. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan anak-anak kembali ke tempatnya masing-masing ya. Kita kasih nomor anak. Oke, dari kalian di sini ya, dari yang pertama Pak Aziz yang Maha Mulia atau yang Maha Perkasa ya. Kemudian yang kedua ada Al-Basit, ada An-Nafiq, kemudian ada Al-Ghani ya. Dari tugas-tugas ini kalian sudah bisa ya melihat dan menyimpulkan keteladanan apa yang sudah kalian ambil dari 4 sifat Asmaul Husna tadi. Oke anak-anak, hari ini guru ingin memberi kalian tugas ya, tugas kalian ya. Ini guru ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian memahami tentang Asmaul Husna yang sudah guru jelaskan. Ini tugasnya sendiri-sendiri ya. Jadi guru satu-satu. Silakan. Ini Mbak. Ya. Jangan lupa tulis namanya ya, Nak ya. Tulis namanya masing-masing, kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Jangan lihat punya temannya. Jangan lupa kasih nama, ya.
belajar di rumah yang rajin ya. Silakan buka bukunya ya. Kita tutup materi kita hari ini dengan pembacaan